Nah, ada yang bertanya juga di kolom komen YouTube gua bilang seperti ini. Kira-kira cryptocurrency itu cocok nggak sih buat apa namanya istilahnya diturunin gitu ya untuk semacam warisan gitu. Menurut pendapat gua adalah tidak cocok, guys. Kenapa? Nih, oke, gua akan kasih tahu jawaban gua. Jawaban gua adalah kenapa itu tidak cocok? Karena kita tidak tahu future-nya cryptocurrency itu seperti apa secara jelasnya untuk saat ini. Banyak orang di luar sana yang beranggapan bahwa memang cryptocurrency itu bagus untuk jangka panjang. Salah satunya adalah gua. Tapi kan bisa jadi itu tidak benar. Bisa jadi itu hanya ya spekulasi doang gitu. Ada juga yang berpendapat sebaliknya gitu. Dan kalau misalkan ada investasi yang masih seperti ini, masih pro dan kontra juga, apalagi di seluruh dunia, tentunya kalau kalian mau jadikan sebagai warisan, menurut pendapat gue nggak tepat gitu. Kecuali kalian menaruh itu di saham atau reksadana, yang mana saham dan reksadana itu tidak diperdebatkan lagi di dunia, which is itu udah banyak digunakan untuk dana pensiun, untuk warisan, itu tuh udah ada gitu. Cuman kan kalau cryptocurrency belum gitu. Kenapa? Karena kan kita masih belum tahu secara jelasnya bakal seperti apa. Jadi ketika kalian misalkan hold cryptocurrency sekarang atau invest di cryptocurrency sekarang, itu kan jatuhnya kita masih kalau menurut gua kita masih di tahap awal ya, baru gitu. Karena belum ada fixnya. Kalau ternyata benar cryptocurrency fix itu udah mayoritas seluruh dunia udah oke, berarti di situ dimana kalian udah mungkin bisa menjadikan cryptocurrency sebagai warisan. Kalau enggak ya jangan gitu karena resikonya masih besar juga. Ya kalau cryptocurrency sendiri menurut gua lu misalkan invest dalam 3 tahun, 2 tahun ya it's okay. Tapi kalau misalkan lu buat jadiin warisan menurut gua tidak sih. Tapi balik lagi ya pendapat gua itu jangan lu makan mentah-mentah, lu harus cari informasi dari tempat lain juga. Karena gue bisa jadi kan punya sudut pandang beda ya orang lain juga beda gitu. Kalau masalah cryptocurrency sendiri di Indonesia ya, kalau untuk investasi itu legal-legal aja guys. Ya, ada lembaga pengawasnya juga aplikasi investasi di cryptocurrency. Contoh di aplikasi Pintu, aplikasi Peluang ya. Ya, terus juga aplikasi toko kripto ya, terus juga ada aplikasi Indodax dan lain sebagainya, ada aplikasi Thrift ya. Nah, itu kan beberapa aplikasi yang legal dan kalian bisa cek sendiri di Bapepti. Kenapa Bapepti? Karena Bapepti itu adalah lembaga pengawas untuk komoditas. Seperti itu, mudah-mudahan informasi singkat ini dapat membantu kalian juga dalam memberikan keputusan dalam berinvestasi. Lagi-lagi, do your own research. Oke semuanya, bila mana setelah ini kalian ingin mendalami ilmu soal investasi, kalian bisa cek ada aja beberapa video gue di playlist-playlist yang ada di YouTube channel gue juga. Terus bila mana kamu rasa informasi ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.